Setiap perusahaan pasti tidak pernah luput dari kesalahan saat merekrut karyawan. Kesalahan ini seringkali berakibat ketidakcocokan yang berujung pengunduran diri dini. Hal ini secara tidak langsung merugikan perusahaan dari segi waktu dan biaya. Masalah ini sangat krusial bagi startup baru, khususnya mereka yang tidak memiliki dana berlebih saat memulai usahanya. Startup berisiko gagal di tengah jalan jika terus-menerus salah merekrut karyawan. Tetapi tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa memang ada faktor personal dari karyawan yang memang menginginkan untuk mengundurkan diri. Tidak ada proses rekrutmen yang menjamin kesuksesan, tetapi dengan mengetahui rintangan yang mungkin dihadapi saat merekrut karyawan, kamu akan mengerti cara memilih karyawan yang berdasarkan alasan yang tepat. Berikut adalah beberapa kesalahan umum yang dilakukan saat proses rekrutmen karyawan. Kesalahan utama yang umum terjadi saat merekrut karyawan baru adalah gagal mengetahui alasan karyawan lama mengundurkan diri dari perusahaanmu. Perusahaan harus memastikan karyawan baru tidak terjebak oleh masalah yang sama yang mengakibatkan karyawan lama meninggalkan posisi tersebut. Apakah pengunduran diri tersebut dikarenakan manajer yang kurang mampu mengatur timnya? Apakah yang bersangkutan meninggalkan perusahaan karena tim yang kurang suportif atau penugasan yang berlebihan dari perusahaan? Dengan mengidentifikasi masalah yang tepat dan menyelesaikannya, kamu akan menghindari proses rekrutmen yang sia-sia. Perusahaan juga seringkali merekrut seseorang berdasarkan kecocokan, entah itu cocok secara umur, gender, maupun kepribadian. Meski kecocokan bisa menjadi indikator yang positif, hal ini juga bisa menjadi bumerang bagi perusahaan. Ketika kamu gagal merekrut kandidat potensial hanya karena kamu merasa tidak cocok dengannya, kamu baru saja melakukan kesalahan. Begitu juga saat kamu merekrut seseorang yang tidak kompeten hanya karena ia memiliki hobi dan minat yang sama. Maka, kamu harus selalu berlaku objektif dalam menilai kandidat. Sebagai seorang makhluk sosial, manusia cenderung ingin membantu sesamanya yang sedang kesusahan. Namun dalam lingkup profesional, kamu perlu menghindari kecenderungan ini saat merekrut seseorang. Terutama saat ingin membantu seseorang yang kamu kenal untuk mendapatkan pekerjaan dengan mengajaknya bergabung. Poin sebelumnya menekankan pentingnya melakukan penilaian calon karyawan secara objektif. Meskipun seorang kandidat adalah kolega atau temanmu, kamu tidak bisa menerima lamaran pekerjaan mereka begitu saja. Kamu harus tetap memperlakukan kandidat tersebut layaknya kandidat lainnya, dengan tetap menguji mereka melalui tahap-tahap yang telah ditentukan. Rekrutmen karyawan adalah sebuah proses menyeluruh yang membutuhkan waktu tidak sedikit untuk mengetahui potensi dari seorang kandidat. Proses ini akan membuatmu mengetahui kebutuhan jangka panjang perusahaan. Upaya perekrutan yang dilakukan tanpa memikirkan masa depan perusahaan akan menyia-nyiakan investasi waktu dan tenaga. Selain itu, rasa memiliki karyawan terhadap perusahaan juga tidak akan sebesar mereka yang memang direkrut untuk bertumbuh bersama. Hal ini bisa menyebabkan karyawan tidak memiliki kinerja maksimal seperti yang perusahaan harapkan. Terakhir, tidak jarang perusahaan terlalu bersemangat saat menemukan kandidat yang dirasa tepat setelah menyelesaikan tes dan wawancara, sehingga melakukan perekrutan yang terburu-buru. Kesalahan ini dapat berujung fatal apabila perusahaan tidak melengkapi informasi tentang kandidat tersebut dengan referensi dari sumber lain. Selain dapat mengecek latar belakang kandidat melalui internet dan media sosial, kamu juga dapat menggali latar belakang kandidat saat proses wawancara berlangsung. Kupas tuntas informasi yang bisa kamu dapatkan dari seorang kandidat untuk makin memantapkan diri bahwa ia adalah orang yang tepat untuk perusahaanmu. Proses rekrutmen karyawan memang bukan hal yang mudah, bahkan untuk perusahaan besar sekalipun. Merekrut seorang karyawan yang tepat membutuhkan deretan kemampuan khusus, kecocokan kandidat dengan kultur perusahaan, dan kemampuan perusahaan untuk dapat mengadopsi kandidat agar bisa bekerja sama dengan tim. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus update informasi teknologi dan tips profesional di channel YouTube Techinesia ID.